Halo semua, ini adalah gedung B di Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Ayo kita jelajahi ke dalam. Di sebelah kanan dan kiri ada tata usaha Pelita Bangsa. Nah, di bagian sini ada pelayanan akademik untuk fakultas teknik dan juga pelayanan akademik. Di sini ada ruang yayasan. Ada ruang administrasi akademik. Ada perpustakaan. Ada ruang direktorat administrasi umum. Sana lagi. Ada ruang rapat juga. Di sebelah sana ada musola juga. Ini ruang direktorat bisnis dan marketing. Dan yang di ujung ini adalah ruang sarana dan prasarana. Di sebelah sananya toilet. Itu ada ini ada vending juga, vending anak, minuman. Ya, ini ruang fakultas teknik. Ini lab kimia. Ini unit kesehatan kampus atau biasa disebut IPAS. Ini lab komputer 1. Ini ruang etika dan pantry. Ini ruang SDM. Ini ruang lab pengelolaan pangan. Dan ini kamar mandi wanita. Nah, karena ada dan saya Oke, sekarang kita berada di lantai 2 kampus Pelita Bangsa ya. Di sini yang pertama ada lift dosen, lift khusus dosen di sini. Lalu kita ke sebelah sini. Di sebelah sini ada ruangan dosen, lalu di ujung-ujung sana terdapat kelas-kelas, banyak kelas. Di sini ada ruang direktorat penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sini ada ruang prodi Magister Manajemen Bisnis Digital dan Ekonomi Syariah. Lalu di sini ada ruang prodi PGSD, PG PAUD dan BKPI. Di sini ada ruang direktorat penjaminan mutu. Nah, di sini ada ruang prodi manajemen. Di sini ada ruang direktorat pengembangan akademik, ruang fakultas ilmu keguruan dan tarbiyah. Nah, di sini ada ruang dosen yang kedua. Di sini ada lab Bank Mini. Dan di sebelah sini ada lab komputer 2, dan di sebelah sana itu terdapat lorong lagi dan tangga darurat. Di sini ada Smart Class Management. Lalu di sini ada lab Embryo Business. Di sini ada Smart Class Magister Management.
Lalu di sini ada lab bisnis digital. Dan yang terakhir paling ujung di sini ada toilet dosen, dan ini toilet khusus wanita, dan ini toilet dosen untuk laki-laki. Oke, kita lanjut. Dan di sebelah sini ada lab micro teaching. Di sini ada lab peradilan semu, ada lab touch center, dan di sini ada kios lab, ruang prodi akuntansi dan kewirausahaan. Di sini ada ruang direktorat kemahasiswaan dan alumni. Nah, di sini ada karir development center. Dan di sini ada ruang ginmawa. Dan di sini ada kamar mandi wanita. Dan di sebelah sana ada tangga darurat. Dan di sebelah sana ada toilet pria. Oke, kita lanjut. Di sini ada ruang tengah dari gedung B lantai 2. Di sebelah kanan saya ada vending mesin dari kopi ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian bisa ngopi, praktis lah intinya. Lalu ke sebelah sini, di sini ada Fakultas Hukum ya. Di sini ada ruang Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa. Lalu ke sebelah sini, di sebelah sini juga ada vending mesin khusus minuman, makanan. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi mau ngemil, lagi mau minum apa, bisa ke sini. Dan ini pembayarannya cashless ya. Lalu di sebelah sana juga ada vending mesin juga. Dan di sebelah sini, di sini ada tangga untuk menuju ke atas. Ya, ini tangganya menuju ke atas, ke lantai paling atas. Oke, sekarang kita berada di lantai 3 ya, lantai 3 gedung B kampus Pelita Bangsa. Dan di sini fasilitas di lantai 3 ada lift khusus dosen dan mahasiswa difabel. Lalu di sebelah kanan saya, di sini terdapat ruang direktorat dan pengembangan dan kerjasama. Nah, di sini tuh dari ruang B301 sampai B312 itu adalah ruangan mahasiswa, dan ruangan B323 sampai B329 itu adalah ruangan dosen. Oke, kita lanjut ya. Untuk di lantai 3 sendiri, di sini ada vending mesin ya teman-teman. Di sini kalau misalkan teman-teman mau ngemil atau mau minum kopi segala macam, itu ada di sini. Dan di sini pembayarannya full cashless ya teman-teman. Dan di sebelah sana terdapat tangga juga ya teman-teman, dan tangga ini saling terhubung dari lantai 3 ke bawah dan lantai 3 ke atas. Oke, baik. Sekarang kita berada di lantai 4. Nah, di lantai 4 ini ada beberapa ruangan. Oke, nah di sini juga ada beberapa peralatan seperti hidran kebakaran lah buat penangkal api. Selanjutnya di bagian sini juga ada vending mesin. Nah, di vending mesin ini juga ada beberapa snack, makanan, dan air minuman juga, dan tersedia juga beberapa kopi. Nah, buat pembayarannya itu berupa cashless ya atau QRIS. Oke, tadi kita sudah mengelilingi lantai 4 dan selanjutnya kita naik ke lantai 5. Sekarang kita berada di lantai 5. Nah, di lantai 5 ini juga sama seperti lantai pas sebelumnya. Ada beberapa ruangan juga dan ruang dosen. Nah, buat
di lantai 5 ini yaitu lantai khusus FPB ya. Di lantai 5 ini sama aja sih, nggak ada ruangan yang lain, sama kayak ruangan lantai 4 sebelumnya. Yang membedakan cuma lantainya aja. Di sini saya lagi sedang di lantai 6. Ayo kita jelajahin. Ini ada aula bagian A. Sini biasanya dipergunakan untuk wisuda, seminar seperti kemarin seminar, dan untuk wisuda juga, untuk dan yang lain-lain. Ini lift di lantai 6 ya, untuk dosen dan penyandang disabilitas. Dan ini juga aula bagian B. Sama juga dipergunakan untuk seminar, wisuda dan lain-lain, dan acara yang lain-lain. Udah, coba liatin. Baik teman-teman, setelah teman-teman saya memperkenalkan gedung B, kali ini saya ingin mewawancarai salah satu dosen di Fakultas Teknik Industri ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sudah bersama salah satu dosen dari Universitas Pelita Bangsa. Jadi kali ini kita mau mewawancarai salah satu dosen ya. Oke, baik Pak. Ya. Sebelumnya izin, saya ingin bertanya sedikit sebelum menuju ke topik intinya. Saya mau tanya soal profil singkat dari Bapak. Oke, baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Insinyur Trimudi Dewiarto, ya, sebagai dosen di program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Ya, di mana saat ini saya diamanai sebagai Ketua Program Studi Teknik Industri. Kemudian mengenai latar belakang pendidikan, saya S1-nya dari Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, S2-nya Teknik Industri Universitas Mercubuana, dan S3-nya dari Manajemen Operasional atau Manajemen Industri di Universitas Pasundan Bandung. Ya. Kemudian sebelumnya saya mempunyai pengalaman di dunia manufaktur kurang lebih selama 25 tahun, di mana di dalam industri manufaktur itu banyak berkecimpung di operasionalnya, ya, di manufakturnya. Kemudian setelah 25 tahun saya beralih ke bidang pendidikan, di mana lebih fokus pada teknik industri dibandingkan ke prodi yang lain. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya lanjut ya Pak. Menurut Bapak, apa sih fokus utama yang dipelajari di program studi teknik industri ini? Kalau fokus pembelajaran di program studi teknik industri ini ada beberapa bidang ya, karena memang teknik industri itu diajarkan lebih luas ya, tidak hanya berkaitan dengan teknik atau kaitan dengan mesin ya, tapi lebih pada ada poin-poin penting kaitannya dengan sumber daya manusia. Di antaranya apa? Yang diajari adalah sistem manajemen atau sistem produksi atau sistem operasi, di mana di situ para mahasiswa diajarkan kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian produksi ya. Kemudian bagaimana membuat jadwal produksi supaya operasional bisa berjalan dengan lancar,
kemudian juga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan jadwal sehingga sampai pada konsumen itu tepat waktu. Kemudian di dalam sistem produksi itu juga diajarkan kaitannya dengan lean manufacture atau just in time, ya, dimana lean manufacture itu bagaimana mengoperasikan suatu perusahaan itu dalam kondisi yang ramping, efisien, tidak terjadi pemborosan, gitu ya. Nah, selain itu juga kaitannya dengan manajemen industri, misalnya manajemen project, bagaimana pengambilan keputusan dalam menentukan para supplier atau vendor, ya, itu diajarkan. Yang kedua berkaitan dengan rekayasa kualitas. Di dalamnya berkaitan dengan bagaimana menganalisa kualitas, ya, atau menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kaitannya produksi. Bagaimana yang diajarkan tool-toolnya adalah salah satunya di antara adalah statistik proses kontrol atau SPC. Jadi dikaitkan dengan statistik. Kemudian diajarkan metode Six Sigma, bagaimana para mahasiswa menghitung level sigma dari suatu perusahaan kaitannya dengan kualitasnya. Kemudian juga diajarkan kaitannya dengan continuous improvement, ya, karena dalam suatu perusahaan itu wajib harus melakukan improvement yang berkelanjutan atau istilahnya kaizen. Nah, selain itu juga kaitannya dengan keselamatan kerja juga diajarkan, ya, ergonomi, faktor-faktor manusia. Jangan sampai para pekerja yang bekerja di dunia industri itu misalnya terjadi kecelakaan atau mungkin bekerja dengan kondisi yang tidak nyaman, yang dampaknya akan terjadi kecelakaan atau penyakit yang diakibatkan nanti kalau sudah berusia yang lanjut. Itu juga diajarkan, ya. Kemudian kaitannya dengan sistem informasi di dalam dunia industri, artinya bagaimana membuat sistem atau merekayasa sistem supaya semua itu bisa terkontrol dengan baik, ya, sehingga produksinya bisa dihasilkan dalam kondisi efektif dan efisien, seperti itu, ya. Baik Pak, untuk selanjutnya saya mau nanya nih, menurut Bapak pribadi apa keunggulan dari program studi teknik industri ini dibanding dari program studi yang lain? Keunggulannya teknik industri itu adalah suatu program studi yang jangkauannya sangat luas, saya katakan, ya, karena di situ tidak hanya diajarkan kaitannya dengan keteknikan, ya, menghitung, menganalisa suatu mesin, menganalisa suatu material, menganalisa suatu produk, tapi juga kaitannya dengan sumber daya manusia. Karena di dalam dunia industri kan banyak macam, ya, sumber dayanya, ada sumber daya mesin, sumber daya material, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia, ya. Nah, sumber daya manusia itu adalah suatu poin yang sangat penting dalam suatu organisasi, ya. Tidak ada gunanya teknologinya canggih tapi manusianya tidak punya kompetensi mengendalikan itu, mengoperasikan itu. Nah, di teknik industri diajarkan bagaimana memanage manusianya di situ, bagaimana melakukan pendekatan kaitannya dengan para pekerja, ya. Nah, di sini diajarkan di dalam mata kuliah psikologi industri, karena kita harus punya strategi bagaimana melakukan suatu pendekatan, suatu komunikasi baik dengan bawahannya, dengan rekan kerja, atau mungkin dengan atasannya, ya. Itu kaitannya dengan psikologi industri. Kaitannya dengan organisasi dan manajemen industri juga diajarkan. Di situ ada satu sentuhan bagaimana membuat suatu struktur organisasi, menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya, ya kan? Makanya harus bisa memahami struktur organisasi yang tepat, bagaimana struktur itu bisa berfungsi dengan baik, dengan kuatnya organisasi, nanti efek dari operasional akan efisien, seperti itu, ya.
Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya soal fasilitas atau metode apa yang mendukung mahasiswa teknik industri di kampus ini, Pak? Oke, nah di dalam teknik industri di Universitas Bangsa itu tidak hanya diajarkan mata kuliah teori-teori saja ya, tapi ada beberapa praktek atau tugas-tugas khusus ya, studi ke industri ya dan sebagainya. Jadi nanti para mahasiswa yang kuliah di teknik industri UPB ini ada kegiatan praktikum ya, ada praktikum ergonomi, praktikum fisika, praktikum tata letak, praktikum proses produksi ya. Itu adalah bentuk-bentuk kegiatan di luar perkuliahan secara teoritis. Kenapa diadakan praktikum? Karena supaya para mahasiswa lebih memahami, ya kan? Seperti apa sih yang kaitannya dengan ergonomi, implementasinya? Bagaimana kaitannya dengan tata letak? Nah, itu harus ada bentuk-bentuk yang sifatnya praktikum. Selain praktikum, juga para mahasiswa ada tugas-tugas besar seperti capstone design ya. Capstone design itu adalah suatu bentuk tugas yang berkelompok ya, di mana di dalam kelompok itu bertugas untuk melakukan analisa terhadap suatu permasalahan ya. Ini sebagai contoh sampling ya. Dalam capstone design itu salah satunya adalah mencari permasalahan, kemudian penyebab masalahnya itu timbul dari mana, kemudian bagaimana melakukan perbaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah bentuk-bentuk studi kasus yang sebagai salah satu bentuk capstone design. Nah, capstone itu macam-macam outputnya, bisa bentuknya laporan yang nanti dipublikasikan ke jurnal, atau bentuknya juga prototipe suatu produk yang diajarkan oleh mahasiswa ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Mahasiswa juga ada studi tur ke perusahaan-perusahaan ya. Tujuannya apa? Supaya para mahasiswa teknik itu lebih bisa memahami seperti apa sih dunia industri aktual di lapangan setelah para mahasiswanya mendapatkan perkuliahan secara teoritis ya. Nah, kemudian dalam itu nanti ada lagi kerja praktek. Para mahasiswa terjun ke perusahaan antara 3 bulan, nanti di sana melihat seperti apa proses secara detail, pembuatan laporan, ada tugas khusus dalam kerja praktek tersebut. Dan nanti finalnya adalah para mahasiswa membuat laporan akhir dalam bentuk apa? Dalam bentuk skripsi. Ya, skripsi itu adalah suatu tugas final yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa supaya nanti bisa lulus dan dinyatakan sebagai sarjana teknik industri. Nah, semua itu diharapkan menjadi bekal yang kuat bagi para mahasiswa teknik industri untuk bisa terjun di dunia industri dan mudah diserap oleh para pihak yang berkepentingan seperti itu ya. Baik, Pak. Mungkin yang terakhir dari saya ingin bertanya nih, apa motivasi atau saran bagi calon mahasiswa yang tertarik memilih teknik industri ini? Saran saya, karena sekarang ini lulusan teknik industri itu kan serapannya luas ya, dari bisa sebagai seorang industrial engineer, bisa sebagai seorang bisnis analis, bisa menjadi seorang quality engineer ya, bisa menjadi supply chain analis ya, manajemen operasional atau konsultan, atau terjun di dunia penelitian atau berbagai pendidikan. Itu adalah satu bentuk jenjang karir yang nanti akan diterjuni oleh para sarjana-sarjana teknik industri ya. Apalagi di Pelita Bangsa itu kan dikelilingi oleh industri-industri ya. Nah, sehingga bagi para mahasiswa yang sudah ada gambaran untuk mendaftar atau pengen terjun di industri, pastikan mantapkan untuk memilih di
program studi teknik industri di Universitas Pelita Bangsa, ya. Karena jadi saya katakan perkuliahannya bisa membekali para mahasiswanya dengan bekal yang kuat, dosen-dosennya juga mempunyai kualifikasi yang bagus, ya, yang kualifikasinya itu selain dia sebagai sarjana sesuai dengan jurusannya, ya, linear S1 S2 dari program dari universitas yang punya kualifikasi yang bagus, juga punya pengalaman kerja, punya pengalaman di dunia praktisi yang sudah mengimplementasikan keilmuannya di dunia industri, ya, sehingga dipastikan para alumni nanti bisa punya bekal yang kuat, sehingga jangan ragu-ragu lagi para mahasiswa itu, para calon mahasiswa itu untuk memilih teknik industri di Universitas Pelita Bangsa, seperti itu, ya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Mungkin cukup Oke. dari saya dan tim. Terima kasih. Oke, baik.